Langkah pertama yaitu kita masukkan semua data dari contoh soal ke dalam SPSS. Kemudian kita klik Analyze, lalu Deskriptif, dan kita klik Explore. Setelah itu data tersebut kita masukkan ke dalam Descriptive List, kemudian aktifkan Normality dan statistika, kemudian kita klik Continue dan klik OK. Setelah itu data akan muncul dalam bentuk tabel seperti tabel di gambar. Kemudian tabel tersebut kita salin ke dalam Word. Nah, setelah itu kesimpulannya adalah data berdistribusi normal, maka kita lanjutkan ke uji satu sampel. Kemudian data itu kita klik Analyze, kemudian one sample test, kemudian kita masuk ke tes variabel. Setelah itu tes variabelnya kita ganti dengan angka 4 seperti yang ada di contoh soal, kita ganti dengan angka 4. Nah, 40. Setelah itu kita klik OK, maka data akan muncul dalam bentuk tabel. Kemudian data tersebut kita salin ke Word. Setelah itu kita lanjut ke uji T2 sampel. Kemudian kita masukkan kembali data-data dari uji T2 sampel berpasangan ke dalam SPSS. Nah, setelah kita masukkan ke dalam data SPSS, kemudian setelah kedua data kita salin ke SPSS, maka kita pergi ke variabel view. Kemudian nama dari data kita ganti dengan sebelum dan sesudah. Setelah itu desimalnya kita ganti dengan angka 0. Kemudian labelnya juga kita ganti dengan sebelum dan sesudah. Setelah kita rubah value-nya, kemudian kita kembali ke data view dan kita klik Analyze, kemudian Period Simple Test. Nah, setelah itu data yang ada kita pindahkan ke tabel, kemudian akan muncul gambar seperti ini. Nah, tabel ini kita salin ke dalam Word. Kemudian kita lanjut dengan uji T2 sampel independen berpasangan. Nah, pada tabel ini kita masukkan kedua data dari uji 2 sampel ke dalam SPSS. Setelah itu namanya kita rubah menjadi mahasiswa. Kemudian yang kedua metode. Setelah itu desimalnya kita ganti dengan angka 0. Begitu juga dengan metode. Setelah itu labelnya kita ganti berdasarkan nama yang pertama yaitu mahasiswa dan metode.
Kemudian value-nya kita ganti, value yang satu kita taruh lambang GI, kemudian kita tambahkan. Kemudian value yang kedua kita taruh nomor 2, kemudian labelnya ceramah, kemudian klik OK. Setelah itu kita rubah kembali measure-nya, kita rubah yang metode menjadi nominal. Kemudian kembali ke data view, klik analyze, deskriptif statistika, kemudian explorer. Setelah itu data-datanya kita masukkan ke kolom-kolom berikut, yaitu descriptive list, father list, dan label caser by. Kemudian kita klik. Nah, setelah kita masukkan metode, kita masukkan ke dependent list, kemudian klik continue dan plot, kemudian klik OK. Setelah itu ke tabelnya kita pindah ke Word. Setelah itu kita klik analyze, deskriptif statistik, dan explorer. Ini untuk menguji normalitas dari independen. Kemudian masukkan statistik continue, plots, continue, dan klik OK.